hebat, anak-anak kreatif di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Bunda Ratna Wulandari dari SD 2 Panjangrejo. Nah, anak-anak kreatif, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1. Aneka benda di sekitarku. Kelas 3 SD, muatan matematika, tentang mengukur panjang dengan satuan baku. Nah, anak-anak kreatif, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Luar biasa anak-anak hebat. Dengan kita berdoa, maka sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi. Lalu ingatkan kepada kalian semua di masa pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan. Apa saja? Selalu rajin mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker ya apabila kalian bepergian. Yang ketiga, jagalah jarak apabila kalian berkerumunan. Yang keempat, makanlah makanan yang bergizi. Dan jangan lupa rajinlah berolahraga supaya badanmu tetap sehat sehingga terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yang pertama, memahami pengertian benda. Yang kedua, kita akan menyebutkan pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Yang ketiga, kita akan dapat menyebutkan alat pengukur panjang dengan satuan baku. Yang keempat, kita akan dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku. Anak-anak hebat, sekarang ibu akan tanya, menurut kalian benda itu apa? Adakah yang bisa menjawab? Coba ibu beri waktu. Betul sekali. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat. Terus, kemudian bagaimana pengelompokan benda? Adakah yang tahu? Luar biasa. Benda terbagi menjadi 2, benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda mati ada meja, ada kursi, ada almari. Hebat sekali, luar biasa buat kalian. Nah, bagaimana kalau api, cahaya, ataupun musik? Apakah termasuk benda? Siapa yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Benda. Mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan warna. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Coba kalian perhatikan meja yang ada di rumahmu. Warnanya apa? Ada yang warnanya coklat. Ada juga yang dicat warna hijau. Sekarang pengelompokan benda berdasarkan bentuknya yang kedua. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk kerucut. Misalnya apa saja? Coba perhatikan Menara Eiffel. Menara Eiffel apabila kita perhatikan bentuknya segitiga. Perhatikan
bola. Bola bentuknya apa? Betul sekali, bulat. Yang ketiga, pengelompokan benda berdasarkan wujud benda. Berdasarkan wujud benda terbagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Perhatikan pada contoh yang Ibu sudah tayangkan. Ada gambar kayu. Kayu termasuk benda padat. Air minum masuk benda cair. Galon berisi apa, ayo? Betul sekali, berisi udara. Udara termasuk benda gas. Pengelompokan yang terakhir berdasarkan ukurannya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Coba kalian perhatikan pada ukuran bola pingpong dan juga bola basket. Mana yang lebih besar? Betul sekali. Bola basket memiliki ukuran lebih besar. Sedangkan pada bola pingpong ukurannya lebih kecil. Anak-anak kreatif, tahukah kalian bagaimana cara mengukur suatu benda menggunakan alat pengukur penggaris? Adakah yang tahu? Betul sekali. Langkah pertama yaitu kalian siapkan penggaris yang digunakan untuk mengukur. Yang kedua, coba kalian sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggarisnya. Yang ketiga, ujung benda yang akan diukur diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Mudah bukan? Anak-anak kreatif, kesetaraan satuan panjang dapat digambarkan dengan tangga meter. Coba perhatikan gambar yang ada pada tampilan. Milimeter. Kita nyanyikan ya, agar mudah dihafalkan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Mudah bukan? Coba kalian nyanyikan agar mudah kalian hafalkan. Kalau diperhatikan tangga tersebut ada lekukannya ya nak ya. Dari atas, dari kilometer, turun hektometer dan menuju milimeter. Anak-anak kreatif, ingat, setiap turun 1 tangga artinya dikalikan 10. Kemudian ketika naik anak tangga, pada setiap tangga jadi naik 1, naik 2 sampai menuju ke atas. Setiap naik tangga maka harus dibagi 10. Agar kalian mudah memahami, coba perhatikan soal latihan berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut. 3 kilometer sama dengan titik-titik meter. Langkah pertama, maka kita buat tangga meter terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengukur panjang atau mengkorkan satuan panjang. Kalau sudah kalian gambar, maka langkah pertama kita lihat dahulu pada soal satuannya apa. Mulai dari kilometer menuju meter. Ada berapa turunan anak tangga?
naik tangga, maka dibagikan soal berikut ini. Kita lihat. Kilometer menjadi meter. Perhatikan, naik atau turun? Betul sekali. Turun. Turun berapa? Turun 3 anak tangga. Artinya 6 dikali 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya berapa? 6.000 meter. Kemudian 200 meter dijadikan meter. Kita lihat satuannya dari meter menuju ke meter. Ternyata sama. Maka 200 meter sama dengan 200 meter. Dari hasil pengerjaan tadi kita jumlahkan. 6.000 meter ditambah 200 meter sama dengan 6.200 meter. Anak-anak kreatif, sekarang coba siapkan alat tulismu, pensil, penghapus, dan juga buku tulis. Coba kalian catat soal yang ada pada tampilan. Lalu kerjakan di buku tulismu. Apabila kalian menemui kesulitan, maka kalian bisa bertanya kepada orang tuamu, kakakmu, atau gurumu. Kalau sudah dikerjakan, silahkan kalian kirimkan berupa foto kepada gurumu untuk mendapatkan hasil dari pengerjaan yang sudah kalian lakukan. Anak-anak kreatif, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, benda-benda yang ada di sekitar kita dikelompokkan berdasarkan bentuknya, ukuran, warna, dan wujud benda. Yang kedua, alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda yaitu penggaris, meteran pita, meteran roll, dan meteran saku. Yang ketiga, konversi satuan panjang dapat dicari dengan menggunakan tangga meter. Nah, agar mudah dalam mempelajari, silakan kalian cari referensi pada buku atau kalian bisa membuka materi yang sama yang ada di YouTube. Subscribe dan bunyikan lonceng ya. Anak-anak kreatif, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, maka kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.